Saya ini mau nanya ini ya terkait dengan kita datang ke dokter jantung itu dalam keadaan sedang ada gangguan. Kita ini memang misalnya sudah memang ada riwayat jantung, sudah memang pasien jantung. Tetapi kalau kita mau menindaklanjuti untuk tindakan, apakah saat kita lagi mengalami gejala-gejala itu muncul atau sebaiknya waktu dalam keadaan tenang jantung itu kita datang ke dokternya untuk ada tindakan lebih lanjut, misalnya apakah bypass ataukah pakai kateterisasi atau ring. Itu mungkin yang mau saya ini, mana yang paling nyaman gitu loh, yang paling yang paling sesuai. Karena kadang-kadang berpikiran kalau dia dalam keadaan gejala jantung itu muncul, itu akan lebih efektif penanganannya karena tahu seperti apa keadaan jantungnya yang sebenarnya dibanding jika memang dia dalam keadaan tenang. Nah, saat tenang itu mungkin yang mau saya pertanyakan. Jadi ini kan berarti spesifik tentang penyakit jantung koroner ya. Iya. Jadi penyakit jantung koroner itu kan dia itu ada yang sifatnya kronis, ya, ada yang akut gitu. Kalau yang kronis ini ya misalnya dengan beraktivitas ada keluhan, dada nggak enak, terus jendela belum ditutup. Pada saat aktivitas dada rasa nggak enak, dada terasa berat atau ngos-ngosan atau sesak, itu adalah gejala-gejala penyakit jantung koroner yang bersifat kronis. Saat aktivitas dia muncul gitu maksudnya? Iya, tapi dengan istirahat dia membaik atau dengan obat yang di bawah lidah ya itu membaik. Berarti itu dia penyakit jantung koroner yang bersifat kronis. Tapi kalau tiba-tiba memburuk, tiba-tiba nyeri, terus dengan istirahat nggak membaik masih terus nyeri, ya itu harus segera ke IGD. Jangan-jangan itu adalah episode akut dari serangan jantung. Kemudian harus dipahami bahwa penyakit jantung koroner itu yang kronis ya, ini ngomongin yang kronis dulu ya, yang stabil, yang ketika muncul gejalanya pada saat aktivitas atau pada saat beban fisiknya memang lebih berat dari biasanya, itu nggak semuanya harus dipasang ring loh. Oh gitu ya? Nggak semuanya harus berujung pasang ring atau berujung bypass. Karena penata laksanaan yang utama adalah modifikasi gaya hidup, kontrol faktor resikonya, kemudian ya obat-obatan untuk memperbaiki fungsi jantung, untuk mengurangi beban jantung ya, kemudian untuk mengendalikan faktor resiko. Baru setelah diberikan obat-obatan yang optimal, setelah faktor resikonya dikontrol dengan baik, setelah gaya hidupnya sudah menjalani gaya hidup sehat masih ada keluhan, baru kita pertimbangkan apakah ini jangan-jangan memang perlu kita pasang ring atau perlu di bypass. Itu jadi setelah obat-obatan dan gaya hidup yang optimal dulu gitu, nggak harus selalu berujung ke sana. Itu kalau kita berbicara tentang penyakit jantung koroner yang stabil atau yang kronis. Namun jika ada gejala yang bersifat akut itu maksudnya tiba-tiba memberat atau biasanya jalan aman, kok ini sekarang jalan sekian meter udah ngos-ngosan, atau kok ini nyerinya nggak berhenti-berhenti gitu. Nah itu kan berarti gejala akut, ya harus segera ke dokter, harus segera bila perlu ke gawat darurat ya, ke IGD, supaya segera dilakukan perekaman jantung, diperiksa dengan teliti oleh dokter apakah ini suatu serangan akut atau serangan jantung yang penata laksanaannya perlu segera karena itu berbahaya ya. Jadi penyakit jantung koroner masih merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Jadi memang kita harus menanggapinya secara cepat dan serius gitu. Jadi kalau ada gejala jangan diabaikan, segera aja datengin dokter gitu Mak. Itu kan kadang-kadang gini ya, orang merasa nggak pernah sakit jantung gitu, tapi tiba-tiba ternyata diindikasi dia meninggal karena jantung. Terus kira-kira ini mengantisipasi buat diri-diri kita yang kayak rasanya saya nggak punya gejala jantung, tidak ada penyakit jantung, tapi dengan mendengar kayak gitu beritanya,
tiba-tiba sudah nggak ada dan itu memang karena jantung. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk diri kita ya, diri kita pribadi ya. Seperti tadi cerita Sondang tadi ya, bahwa penyakit jantung itu bisa yang kronis, bisa yang akut. Nah, sayangnya atau apesnya, memang sering orang ketahuan pas lagi fase akutnya. Fase akutnya ya. Karena seringkali fase akut serangan jantung itu kan terjadi akibat ada plak di pembuluh darah koroner. Plak di pembuluh darah koroner ini yang tiba-tiba dia pecah. Kemudian terjadi sumbatan total atau sumbatan yang signifikan. Sehingga jantung itu belum siap ini, tiba-tiba kehilangan pasokan suplai darah. Itulah yang membuat dia jadi dia tiba-tiba berhenti gitu. Akibat suplai oksigen, suplai makanannya dari koroner tiba-tiba terputus. Itulah yang penyebab kematian jantung mendadak itu ya. Dan seringkali itu menjadi gejala pertama kali dari penyakit jantung koroner. Apesnya seperti itu. Oh, itu malah gejala pertama. Iya, seringkali seperti itu. Karena plak yang pecah tadi ya, plak yang tadi ruptur atau yang bocor atau apa istilahnya, yang pecah itulah ya. Iya. Itu seringkali sumbatannya justru bukan yang signifikan Kalau penyakit jantung koroner stabil yang kronis itu biasanya kalau sumbatannya 70% lebih baru dia ada gejala gitu. Tapi yang plak yang menyebabkan serangan jantung akut itu malah seringnya tuh yang plak-plak yang nggak signifikan penyempitannya 30%, 40%. Gitu. Iya, justru itu yang kalau tiba-tiba pecah pure gitu ya. Jadi langsung bunuh total. Nah, itu yang berbahaya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pencegahan. Nah, pencegahan penyakit jantung koroner itu nomor satunya adalah dengan pola makan ya, pola diet, dan juga dengan gaya hidup. Itu nomor satu. Gaya hidup yang seperti apa sih kalau khusus untuk jantung ya? Kalau diabetes kan udah tahu ya, karena umumnya banyak sekali kita mendengar dari teman-teman yang mungkin punya diabetes, dia harus makan apa, harus takarannya bagaimana, itu hampir seperti udah tersosialisasi dengan baik. Kalau untuk jantung sendiri gimana? Pola hidup. Yang pertama kita harus tahu dulu faktor risiko penyakit jantung itu apa ya. Kalau kita tahu faktor risikonya kita bisa cegah kan gitu ya. Iya. Nah, faktor risiko jantung koroner itu ada yang kita bisa modifikasi, ada yang nggak bisa kita modifikasi. Yang tidak bisa kita modifikasi yang pertama umur. Namanya umur kalau udah makin tua ya proses degeneratif itu akan pasti terjadi ya. Kalau itu udah nggak, ya itu bukan kita yang ngatur kan gitu ya. Kemudian umur berapa sih yang beresiko ya? Kalau umur yang beresiko itu di atas 40 tahun. Di atas 40 Tapi pada beberapa orang tertentu penyakit jantung koroner bisa terjadi usia lebih muda jika dia punya riwayat keluarga atau keturunan yang terjadi penyakit jantung koroner dalam usia muda, itu berarti dia punya gen yang lebih beresiko. Kemudian kalau memang dia gaya hidupnya benar-benar nggak jaga sama sekali gitu ya, nah, itu juga bisa terjadi usia muda. Itu tadi yang pertama ya, usia. Kedua, wanita ketika sudah menopause, itu kan juga kita nggak bisa atur ya. Nah, itu juga wanita yang sudah menopause itu juga punya resiko yang meningkat untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian tadi faktor genetik saya sudah jelaskan. Lalu faktor resiko yang bisa kita modifikasi. Yang nomor satu, rokok. Nah, rokok itu penyebab utama dari penyakit jantung koroner atau penyakit aterosklerosis lainnya seperti stroke ya, seperti penyakit pada pembuluh darah perifer, pembuluh darah kaki, pembuluh darah tangan ya. Jadi penyakit-penyakit pembuluh darah itu salah satu faktor terbesar penyumbangnya adalah rokok. Jadi sebisa mungkin jangan sentuh rokok untuk Anda yang belum merokok, dan kalau Anda yang sudah merokok ya sebisa mungkin dihentikan ya. Gitu, karena itu nomor satu penyebabnya. Yang kedua, penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan atau disfungsi pembuluh darah lainnya seperti diabetes, kemudian hipertensi, gitu. Itu juga faktor resiko. Lalu dislipidemia itu adalah kelebihan kolesterol dalam darah kita. Nah, kolesterol yang spesifik yang dia mempengaruhi proses pembentukan plak di koroner itu namanya LDL kolesterol. Nah, gitu. Itu yang harus dijaga, jangan sampai berlebihan.
berapa berapa sih LDL kolesterol yang normal. Nah, walaupun kalau misalnya kita cek ke lab gitu ya, kan ada itu kadar kolesterol normal berapa gitu ya, LDL yang normal berapa, itu kan ada ya, rentang referensinya ada. Tapi setiap orang itu punya target LDL yang berbeda-beda. Maksudnya gimana? Antara orang sehat, masih muda, dengan mama misalnya ya, umurnya udah sekian, terus mama juga sekarang kan udah rutin minum obat darah tinggi ya. Artinya itu yang satu resiko rendah, yang mama sudah ada resiko sedang sampai resiko tinggi, itu beda target LDL-nya mah sebetulnya. Apalagi buat orang yang range sudah, yang ada di apa namanya ya, kalau kita check up lah ya, ada range untuk wanita sekian itu belum bisa jadi patokan kita ya. Yaitu patokan secara umum, tapi untuk target optimal mencegah penyakit pembuluh darah, mencegah penyakit jantung itu tidak berdasarkan referensi itu gitu. Pokoknya itu nanti akan dinilai oleh dokter secara spesifik berdasarkan faktor resiko atau penyakit penyertaan yang dimiliki pasien, baru kita bisa nilai, oh ini target bapak segini nih, atau target ibu segini, untuk bisa mencegah jangan sampai terjadi penyakit jantung koroner yang lebih berat, atau mencegah jangan terjadi. Itu seperti itu. Jadi gini. Jadi tadi ya faktor-faktor yang perlu dijaga, rokok jangan disentuh. Kemudian jika punya darah tinggi harus dikontrol, jika punya diabetes harus dikontrol ya, harus dikontrol dengan baik gula darahnya. Kemudian tadi kolesterol dan juga aktivitas fisik itu juga sangat penting ya. Aktivitas fisik yang dimaksud ya dengan durasi kira-kira 30 sampai 60 menit 5 kali per minggu. Jadi total aktivitas fisiknya minimal yang dianjurkan untuk kesehatan jantung pembuluh darah itu maksudnya olahraganya 150 menit per minggu. Iya, olahraga. Aktivitas fisik yang disarankan untuk kesehatan jantung itu aktivitas fisik aerobik ya, seperti berjalan cepat. Gitu. Kalau nyapu, ngepel di rumah itu nggak dihitung sih. Walaupun kita dari pagi sampai sore urusan rumah tangga. Karena kan itu kan nggak jelas itunya ya, heart rate berapa yang ingin dicapai gitu ya. Tapi kalau misalnya jalan cepat, kira-kira 70-80% dari maksimal heart rate yang ingin dicapai berdasarkan usia ya, itu kira-kira bisa dicapai dengan kita berjalan cepat atau jogging gitu ya. Nah, itu bisa untuk menyehatkan jantung dengan durasi yang dianjurkan 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya seminggu ada 5 hari, berarti kira-kira 30 menit sehari, 5 hari seminggu ya, itu yang disarankan gitu Kak. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Mama. Jika video ini bermanfaat, mohon dukung saya dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini ya, supaya makin semangat untuk memproduksi konten-konten edukasi tentang penyakit jantung dan pembuluh darah. Terima kasih.